Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya bun-bun, bareng aku Bunda Ardana. Seperti biasa, izinkan aku sharing aktivitas harianku lagi. Dan kali ini aku mau sharing aktivitas harianku, bikin-bikin cemilan gitu ya. Karena ini tuh maksudnya minggu ini tuh suami aku kerjanya shift malam gitu, berangkat jam 11 dan pulang jam 7 pagi. Jadi dia itu minta aku untuk dibikinin buras gitu ya. Buras isian apa gitu buat dia bekal. Sebenarnya dia itu bekal nasi juga sama lauk pauknya, tapi katanya kalau misalkan kayak antara jam 1, jam 2 gitu dia itu lapar, jadi ada yang dicemilin gitu. Kalau untuk istirahat makan nasi, dia itu istirahatnya sekitaran jam 3 atau jam 4 subuh gitu katanya. Nah, di sini aku tuh mau bikin buras, dan ini tuh ceritanya aku tuh minta tolong sama Bu mertua itu untuk cariin daun pisang, karena di warung-warung sayur sini tuh nggak ada, dan untuk ke pasar aku tuh lagi males banget ke pasar hanya untuk beli daun pisang. Ya udah deh, aku minta tolong sama Bu mertua, tapi ternyata katanya adanya daun pisang ini aja dari Mang Musa. Temennya dia gitu. Ya udah deh, nggak apa-apa, yang penting ada aja. Nah, tadi untuk nasinya itu, untuk si berasnya, maksud aku udah aku kasih air ya, seperti mau masak nasi biasa gitu, tapi nanti tuh nggak bakalan sampai matang gitu ya bun-bun. Untuk si bakal buras ini, si nasinya itu nggak sampai matang, tapi setengah matang aja. Kalau bahasa Sunda mah nyebutnya itu diaronan gitu ya bun-bun. Nah, di sini aku tuh mau bikin untuk isiannya, dan untuk isiannya kebetulan aku tuh lagi ada oncom di kulkas. Jadi aku tuh mau bikin isian oncom. Nah, ini oncomnya nanti bakalan aku pakai satu aja, karena di sini aku tuh cuman bikin setengah liter untuk si berasnya. Nah, ini berasnya sesekali aku aduk gitu biar dia itu nggak ngerak atau nggak nempel gitu di wajannya. Nah, ini untuk si oncomnya langsung aja mentahan aku masukkan ke cobek dan diulek-ulek bareng sama si cabai-cabainya gitu. Nah, ini untuk si cabai-cabainya itu juga nggak diapa-apain ya, langsung pokoknya ulek mentahan aja biar nanti ditumis sekaligus gitu. Nah, ini tuh untuk si nasinya ternyata udah mau mateng gitu ya. Ini tuh udah pas setengah mateng gitu. Di aronannya udah segini aja, setengah mateng, nggak mateng banget, tapi dia itu setengah mateng ya bun-bun. Jadi kalau mama aku udah kayak gini tuh nanti bakalan ditumbuk di apa sih namanya, dulang ya, yang ada halunya gitu. Tahu nggak sih? Kalau orang Sunda pasti tahu ya, dulang dan halu, pokoknya ditumbukin di situ. Karena aku lagi di daerah Serang, Banten, di sini tuh nggak ada yang kayak gitu di tempat sini tuh. Jadi nanti bakalan aku tumbuknya itu di wajannya aja. Dan ini tuh untuk si berasnya itu atau si nasinya itu aku biarkan dulu sampai dingin. Nah, sementara aku nunggu si berasnya dingin, di sini aku mau numis dulu untuk si isiannya itu, alias si tumis oncom pedas ini. Di sini mau aku tumis-tumis aja, nanti bakalan aku kasih bumbunya cuman masako aja, nggak dikasih gula atau apapun lagi ya, cuman itu aja teman-teman. Nah, ini aku kasih air sedikit aja. Nah, sambil aku numis-numis, aku tuh pengen sedikit curhat ya sama teman-teman semuanya, sama bunda-bunda yang baik di luar sana. Nah, jadi sebenarnya dulu tuh ya bun, aku tuh sering banget ngalamin overthinking. Kayak misalkan cemas terhadap sesuatu yang berlebihan, kayak misal was-was sama hal yang nggak pasti bakalan terjadi. Pernah nggak sih ngalamin seperti itu? Kalau dulu aku tuh emang sering ya, bahkan pernah parah juga. Sampai ada di titik aku tuh nangis tepugu-pugu gitu, nangis dengan alasan yang gak jelas gitu. Tapi untuk sekarang alhamdulillah sih aku nggak begitu seperti itu. Kadang-kadang ada momen yang bikin aku cemas berlebih, was-was atau overthinking kayak gitu. Sebenarnya overthinking itu adalah kebiasaan yang sulit dihilangkan ya. Kayak ini mah lingkaran set-set tantan gitu yang
Sebenarnya itu tuh membuat kita stres. Jadi misalkan kita mulai khawatir nih sama sesuatu atau situasi tertentu, itu tuh pastinya kayak misal ngarah sama keuangan atau apapun itu. Walaupun sebenarnya itu tuh nggak sesungguhnya bakalan kejadian gitu ya. Itu tuh nggak enak banget kan teman-teman. Ada nggak sih yang ngalamin seperti itu, kayak was-was berlebih untuk hari esok? Kayak ini ya, kayak di momen aku pernah lagi nggak pegang uang sama sekali, mikir gimana besok atau gimana lusa kayak gitu ya, astagfirullah. Pokoknya momen seperti itu tuh bikin stres ya kalau kitanya overthinking, padahal apapun yang kita pikirin itu nggak selalu 100% terjadi gitu ya teman-teman. Nah, kalau ngalamin seperti itu, apa yang aku lakuin pas kemarin-kemarin itu, jadi aku tuh biasanya berusaha untuk ngalihin perhatian ya. Emang sekarang juga aku tuh masih sering seperti itu, tapi nggak sering-sering banget, karena saat ini aku udah bisa udah ada solusi tersendiri aja gitu ya. Jadi kalau misalkan sekarang aku kayak mau mulai overthinking nih, mau mulai cemas atau was-was berlebihan gitu, misalnya aku ngalihin perhatian aja. Misal aku nyari kesibukan sendiri yang aku suka, bisa itu masak-masak, bikin cemilan, ngonten juga adalah sesuatu hal yang bisa ngalihin perhatian ya teman-teman. Terus juga bisa dengan misal dengerin lagu, atau mungkin juga bisa nonton sinetron atau drama kesukaan gitu. Pokoknya carilah sesuatu yang bisa ngalihin perhatian kita. Dan jangan lupa juga kita harus selalu sholat dan berdoa, minta yang baik-baik ya. Minta dilindungi, minta disembuhkan dari penyakit was-was. Karena was-was itu sebenarnya itu dari setan ya teman-teman. Terus nih ya tentang pikiran, karena pikiran kita itu kalau lagi was-was itu memang lagi negatif, hanyut gitu ya, hanyut dalam hal negatif gitu. Jadi kita tuh buru-buru aja alihin perhatian kita itu dengan pikiran-pikiran yang positif. Selanjutnya yang harus kita lakukan kalau kita lagi dalam keadaan was-was, overthinking, kayak gitu ya, berpikiran berlebih. Yuk coba kita tuh lebih memikirkan atau menyadari masa kini atau saat ini aja. Jangan pikirin hari esok pokoknya, jangan pikirin hari kemarin atau hari esok. Karena belum tentu terjadi dan hanya membuat kita terjebak sama kecemasan itu sendiri. Jadi cobalah komitmen gitu ya, lebih fokus sama masa kini, masa sekarang gitu. Pokoknya kita tuh harus benar-benar dalam keadaan sadar untuk saat ini, hari ini, jam ini, detik ini. Jangan mikirin besok bagaimana, karena kalau kita mikirin hari esok ataupun masa depan, itu tuh bakalan membuat kita tuh lebih cemas, lebih was-was parah gitu. Nah gitu ya teman-teman, aku tuh kalau lagi dalam keadaan was-was atau overthinking atau berpikir berlebihan itu seperti itu aja sih ya, nggak terlalu yang gimana-gimana, cuman hal simple kayak gitu aja. Intinya harus bisa ngalihin perhatian aja, lakukan hal positif ya. Nah oke, untuk curhatnya segitu aja. Sini lanjut dulu ke videonya. Jadi untuk si burasnya udah aku bungkusin, udah aku isiin juga pakai oncom, dan sekarang itu lagi aku kukus. Dan ini tuh dikukusnya itu selama 20 menit aja. Jadi nyambi di sini aku beresin piring juga, karena ini tuh untuk piring-piring yang sudah selesai dicuciin gitu. Aku beresin dulu gitu ke tempatnya. Nah ini tuh setelah 20 menit kemudian, dan di sini tuh mau aku cobain, mau aku angkat satu aja, mau dicicip gitu. Biasanya ya mama aku tuh kalau bikin buras dia itu pakai pamijer. Ada yang tahu nggak sih pamijer tuh bahasa Indonesianya apa? Kalau di Cianjur sih pada nyebutnya itu pamijer. Jadi nanti tuh si teksturnya itu bakalan halus dan lembut dan kenyal gitu. Tapi karena aku nggak ada, ya udah deh beras aja gitu. Tapi ini tuh untuk hasilnya masya Allah, ini tuh enak ya teman-teman. Dan alhamdulillah suami aku dan bu mertua itu suka. Pas mereka nyicipin itu bahkan laris manis. Dan saat ini saat aku dubbing itu tuh udah ludes, udah nggak ada ya teman-teman.
Alhamdulillah semuanya pada suka karena ini tuh emang enak banget. Pedesnya itu pas ya di mulut aku karena aku juga emang pecinta pedes gitu. Nah itu tuh tadi aku pas bikin buras itu tuh sore-sore menjelang maghrib, dan ini tuh abis maghrib gitu, jadi kita itu keluar. Soalnya pas suami itu katanya pengen makan nasi padang, karena di rumah juga untuk lauk sih udah habis ya, aku cuman masak untuk makan siang aja. Nah di sini tadi aku tuh mampir juga ke pasar malam, biasanya jajan-jajan tipis sama anak aku. Di sini aku tuh beli bakso, beli es, anak aku beli cimo dan jamur crispy gitu. Nah ini aku tuh lagi mulai mau makan-makan si baksonya. Jadi suami aku sama anak aku itu makan nasi padang ya berdua sama sambil-sambil cemilan gitu. Dan kalau aku makannya bakso aja, ini tuh bakso yang di pasar malam itu baksonya enak loh. Tapi dia itu murah meriah, cuma 10.000 aja. Di saat bakso-bakso yang lain itu pada naik, tetapi dia mah tetap 10.000 ya, bertahan. Walaupun dengan harga segitu tetap loh rasanya itu enak banget. Mungkin agak sedikit dikurangi kali ya si biji-biji baksonya itu, si pentol-pentol baksonya. Kalau dulu kan kalau nggak salah itu 6 ya atau 5 gitu, tapi sekarang cuman ada 4 aja, dan si ukuran bakso gedenya juga udah mulai mengecil gitu ya, sedikit surut. Ya dimaklum lah ya, cuman 10.000, apalagi di saat seperti ini tuh harga-hargaan pada ganti harga gitu. Dan untuk minumnya di sini aku beli es campur-campuran gitu, es campur ala-ala lah, ala-ala biasa gitu ya, yang harganya cuma 5.000 perak doang. Tapi lumayan lah ya, di sini tuh enak banget. Dan di sini tuh aku makannya juga sama kerupuk. Nah oke teman-teman semuanya, terima kasih ya yang sudah menyimak video aku sampai detik ini. Pokoknya hatur nuhun pisan ya, bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman semuanya nggak ketinggalan setiap kali aku up video terbaru. Karena insya Allah setiap aku up video terbaru, aku bakalan berusaha semaksimal yang aku bisa untuk menularkan manfaat kepada teman-teman semuanya. Nah oke, aku pamit dulu ya. Dadah, bye-bye semuanya.